Markas Brigade Givati di Tel Aviv hancur total setelah dihantam rudal balistik Mesir. Tidak ada pengantar diplomasi, tidak ada peringatan, hanya satu tembakan telak yang langsung merobek jantung pertahanan darat Israel. Rudal itu melesat cepat dari arah selatan, melintasi ruang udara tanpa sempat dicegat sistem pertahanan udara Israel, lalu menghantam tepat di tengah kompleks markas. Ledakan seketika menyalakan bola api raksasa, mengguncang radius beberapa kilometer, membuat kaca-kaca gedung di pusat kota pecah dan meninggalkan kawah besar di lokasi yang sebelumnya menjadi pusat komando militer. Korban tewas langsung diumumkan mencapai 9.800 pasukan Israel. Mayoritas dari mereka adalah anggota aktif Brigade Givati, unit tempur darat yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu pasukan elit IDF. Ratusan diantaranya adalah perwira, termasuk beberapa komandan kunci yang selama ini memimpin operasi di Gaza. Satu serangan ini bukan hanya memusnahkan pasukan, tetapi juga menghapus lapisan komando yang sudah dibangun Israel selama bertahun-tahun. Suasana di Tel Aviv berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Sirena darurat meraung bersautan. Ambulans dan pemadam kebakaran berdesakan menuju titik ledakan. Namun api yang berkobar terlalu besar untuk segera dipadamkan. Asap hitam membubung tinggi ke udara, bisa terlihat hingga puluhan kilometer dari kota. Jalanan sekitar markas dipenuhi puing, kendaraan militer terbalik, dan jasad bergelimpangan tak sempat dievakuasi. Warga sipil yang tinggal di radius sekitar lokasi ikut panik. Sebagian melarikan diri, sebagian lagi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan salah satu markas paling dijaga ketat di Israel hilang dalam sekejap. Militer Israel sendiri mengalami kelumpuhan komunikasi selama beberapa jam. Sistem komando darat yang biasanya beroperasi dari markas tersebut terputus total. Media lokal melaporkan kebingungan yang masif di internal IDF, di mana ribuan prajurit lain di front perbatasan tidak mendapatkan instruksi setelah pusat kendali dihancurkan. Beberapa saksi mata menggambarkan pemandangan seperti film kiamat, bangunan hancur, suara teriakan minta tolong dari bawah reruntuhan, dan unit penyelamat yang kewalahan menghadapi skala bencana. Jumlah korban yang mencapai hampir 10.000 pasukan membuat ini menjadi salah satu kehilangan militer terbesar sepanjang sejarah Israel. Seluruh kompleks yang dulunya menjadi simbol kekuatan darat Israel kini hanya tersisa puing, kawah, dan bau mesiur. Serangan ini bukan sekedar pukulan militer, melainkan juga tamparan psikologis besar bagi Israel yang selalu membanggakan sistem pertahanan canggih mereka. Sebelum rudal Mesir melayang ke Tel Aviv, akar masalahnya bermula dari ulah Israel sendiri di perbatasan. Dengan dalih menjaga keamanan nasional, Israel mengerahkan pasukan darat, artileri, dan kendaraan lapis baja ke jalur perbatasan dengan Mesir. Namun yang terjadi bukanlah sekadar patroli rutin, melainkan serangkaian serangan provokatif ke titik-titik sensitif yang jelas masuk wilayah Mesir. Beberapa pos penjaga perbatasan Mesir dilaporkan ditembaki. Bahkan ada laporan konvoi sipil Mesir ikut terkena imbas peluru nyasar pasukan Israel. Provokasi itu bukan hal baru. Israel sejak lama memiliki obsesi memperluas perbatasan, terutama di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Mesir. Dengan dalih keamanan, mereka kerap melakukan operasi militer kecil-kecilan untuk menguji reaksi lawan. Kali ini, IDF menganggap Mesir tidak akan berani membalas secara frontal, apalagi dengan risiko terbuka memicu perang besar. Perhitungan Israel jelas meleset jauh. Dokumen bocoran intelijen regional menyebutkan bahwa Tel Aviv sengaja mengatur serangan terbatas di perbatasan untuk menciptakan alasan memperluas wilayah. Narasinya disiapkan, Mesir tidak mampu menjaga perbatasannya, sehingga Israel harus masuk lebih jauh untuk alasan keamanan. Rancangan licik ini ternyata terbaca jelas oleh pihak Mesir. Alih-alih diam, Kairo justru menyiapkan opsi balasan yang tidak main-main. Mesir memperingatkan secara diplomatis melalui saluran resmi, namun peringatan itu diabaikan begitu saja. Israel tetap menggencarkan provokasi,
bahkan menambah jumlah kendaraan lapis baja dan unit infanteri di jalur perbatasan. Dalam beberapa rekaman satelit, terlihat jelas manuver pasukan Israel yang semakin mendekat ke sisi Mesir, membuat suasana semakin tegang. Bagi Mesir, serangan ke Tel Aviv bukanlah tindakan spontan tanpa alasan, tetapi langkah terukur setelah semua tanda provokasi diabaikan. Kairo menilai satu-satunya cara menghentikan obsesi ekspansionis Israel adalah dengan memberi pukulan telak yang bisa langsung melumpuhkan moral pasukan dan mengguncangkan pusat kekuasaan di Tel Aviv. Dan itulah yang terjadi. Provokasi di perbatasan berujung pada salah satu serangan paling mematikan terhadap militer Israel. Ironisnya, langkah yang awalnya dirancang untuk memperluas wilayah justru membuat Israel kehilangan 9.800 pasukan sekaligus markas Brigade Givati, salah satu unit